Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai resume jurnal yang telah kami kumpulkan beberapa waktu yang lalu. Saya selaku moderator, Justika Trimeliana Risanti 4101419092, dan teman saya Naila Zulfa NIM 4101419062. Kemudian Talita Salma Nabila NIM 4101419090. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Naila Zulfa. Kepada Naila dipersilakan. Yang pertama, A. Pengertian revolusi industri. Industri Revolution atau IR yang sering disebut dengan revolusi industri atau RI merupakan perubahan yang nyata dari kondisi yang ada. Revolusi industri ini diawali dengan revolusi Industri 1.0 pada tahun 1784, ditandai dengan munculnya mesin uap dan mesin alat tenun dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Setelah itu, muncullah revolusi industri 2.0 pada tahun 1870 dengan munculnya energi listrik dicirikan oleh produksi massa dan standarisasi mutu. Selanjutnya muncul revolusi industri 3.0 diawali tahun 1969 dengan munculnya komputer dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatisasi dan robot. Selanjutnya itu revolusi industri 4.0 hadir menggantikan revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan siber, fisik, dan kolaborasi manufaktur. Tidak saja dalam bidang industri, revolusi industri 4.0 telah berdampak luas di bidang akademik. Salah satu yang terdampak besar oleh revolusi industri 4.0 adalah bidang pendidikan. Revolusi industri 4.0 ini menuntut perubahan mendasar dalam konsep dan praktek pendidikan. Di era revolusi industri ini, perkembangan teknologi dan informasi membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Salah satunya adalah kemampuan dalam aspek matematika. Pembelajaran di sekolah diharapkan mampu mengembangkan 4 keterampilan inti, yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kolaborasi keterampilan, dan kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. Lanjut. Yang B, paradigma pendidikan di Indonesia. Yang pertama, paradigma lama pendidikan Indonesia. Pada awal pendidikan di Indonesia, pada zaman penjajahan, pendidikan hanya berlaku untuk kaum inlanders. Membawa moto God, Gospel, dan Glory, menjadikan penyebaran agama Kristen menjadi fokus utamanya. Selanjutnya, tidak hanya kaum inlanders yang sekolah, tapi para anak pejabat juga boleh sekolah. Lambat laun hingga muncullah salah satu tokoh yang kita sudah tahu bagaimana kisahnya, yaitu Ki Hajar Dewantara, muncul dan membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia sehingga mencakup lebih banyak pribumi yang bisa belajar. Kemudian muncul lagi R.A. Kartini dan membawa perubahan untuk perempuan bisa ikut mengenyam pendidikan. Yang kedua itu paradigma baru pendidikan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menjadikan tuntunan revolusi terus meningkat. Masyarakat secara global tentunya perlu menyiapkan bekal dalam menghadapi perubahan tersebut. Bidang pendidikan merupakan bidang yang penting dalam era 4.0 ini, karena dari situlah generasi penerus bangsa yang akan bersaing dengan bangsa lain itu tercipta.
melihat pesatnya perkembangan zaman sekarang ini, guru sebagai pendidik dituntut mampu melahirkan generasi bangsa yang mampu bersaing di era revolusi 4.0. Lanjut. Yang C, pembelajaran era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu prinsip pembelajaran efektif era revolusi industri 4.0. Era sekarang sudah memasuki era revolusi 4.0, merupakan era tren otomatisasi dan pertukaran data dan teknologi manufaktur, termasuk sistem siberfisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Prinsip pembelajaran efektif era revolusi industri 4.0 itu ada 8 prinsip pembelajaran yang efektif, yaitu A. Mengkaji pengetahuan sebelumnya, B. Mempertimbangkan perbedaan individual, C. Sesuai dengan tujuan negara, D. Mengembangkan kemampuan metakognisi, E. Memberikan interaksi sosial, F. Menggabungkan konteks yang realistik, G. Melibatkan siswa dalam konteks relevan, H. Pemberian umpan balik yang sering, tepat, waktu, dan konstruktif. Lanjut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, D. Karakteristik tenaga pendidik atau guru dan siswa pada abad 21. Karakteristik guru atau pendidik abad 21. Kompetensi guru abad 21 adalah sebagai berikut. 1. Lifelong learning. Pembelajaran seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada ahlinya. Kedua, kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. 3. Mengoptimalkan teknologi. Satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan media online. 4. Reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan. 5. Kolaboratif. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada rasa saling membutuhkan dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. 6. Menerapkan student-centered learning. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru lebih mendominan adalah sebagai fasilitator dan mediator yang kreatif. 7. Menerapkan pendekatan diferensiasi. Guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Selain itu, guru bersama siswa berusaha untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif untuk pembelajaran. Lalu selanjutnya ada karakteristik siswa abad 21. Kemampuan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Ada way of thinking. 2. Ways of working. 3. Tools for working. 4. Skill for living in the world. Selanjutnya ada pengertian kemampuan pemahaman matematika. Pemahaman matematis diterjemahkan dari istilah mathematical understanding, merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika. Rasional pentingnya kemampuan pemahaman matematis di antaranya adalah kemampuan tersebut tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika NCTM tahun 1989.
Menurut Lestari KE dan Yuda Negara MR tahun 2015 menyatakan bahwa indikator kemampuan pemahaman matematis yaitu A. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, B. Menerjemahkan dan menafsirkan makna simbol, tabel, diagram, gambar, grafik, serta kalimat matematis, C. Memahami dan menerapkan ide matematis, D. Membuat suatu eksplorasi perkiraan. Selanjutnya, ada rekonstruksi pembelajaran matematika. Dalam konteks inilah diperlukan rekonstruksi pembelajaran matematika yang dapat menjadikan matematika mampu menjawab tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai keterampilan yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Rekonstruksi pembelajaran matematika harus didasarkan pada visi baru dengan tata kelola yang lebih progresif, tidak hanya berfokus pada peserta didik menguasai materi matematika, tapi mendukung kesiapan peserta didik dalam menghadapi peradaban baru. Rekonstruksi baru pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0 yaitu 1. Visi baru pembelajaran matematika, 2. Optimalisasi teknologi, 3. Pembelajaran matematika dengan STEM, 4. Pembelajaran berbasis proyek, 5. Pembelajaran berbasis dengan dan berorientasi problem solving, 6. Pembelajaran matematika kontekstual, 7. Pembelajaran dan penilaian HOTS, 8. Penguatan nilai kebaikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika era revolusi industri 4.0 adalah 1. Penalaran matematis atau mathematical reasoning, 2. Komunikasi matematis atau mathematical communication, 3. Berpikir kritis atau critical thinking, 4. Berpikir kreatif atau creative thinking, 5. Imajinasi matematis atau mathematical imagination, 6. Berpikir reflektif atau reflective thinking, 7. Pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Talita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembelajaran berbasis 4C dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran berbasis 4C sangat dibutuhkan oleh peserta didik di Indonesia sebagai upaya untuk melatih kemampuan dan bakat mereka dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Pembelajaran matematika era revolusi industri 4.0 memiliki tujuan dengan karakteristik 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya menghafal, tetapi menggunakan dan memanipulasi materi yang telah dipelajari sesuai situasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, communication atau komunikasi. Komunikasi adalah interaksi sosial antar seseorang yang saling menyampaikan gagasannya. Kemudian yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara kelompok. Yang keempat, creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik gagasan atau berupa karya. Kemudian, model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk menanamkan 4C dalam pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, problem-based learning and project-based learning. Jika dalam pembelajaran problem-based learning, peserta didik didorong dalam kegiatan yang memerlukan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis data. Sedangkan pembelajaran project-based learning, peserta didik didorong dalam kegiatan mendesain, merumuskan pekerjaan, merancang, mengkalkulasi, melaksanakan pekerjaan, dan mengevaluasi hasil yang diharapkan. Yang kedua, cooperative learning. Cooperative learning merupakan model pembelajaran berkelompok dengan jumlah tertentu
dan bertujuan untuk saling memotivasi di antara sesama anggota kelompok agar mendapatkan hasil belajar secara maksimal. Next. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Matematika merupakan bekal paling mendasar untuk peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, praktis, sistematis, analitis, dan kreatif. Keenam kemampuan berpikir tersebut sebagai komponen utama dan penting terkait dengan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Rachel menjelaskan bahwa untuk mengetahui aktivitas mental siswa dalam berpikir kritis ketika memecahkan suatu masalah dapat menggunakan langkah-langkah identify, define, enumerate, analyze, list, dan self-correct. Selanjutnya, menurut Wahidin ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran yang menekankan pada proses keterampilan berpikir kritis, yaitu yang pertama belajar lebih ekonomis, ya, yang kedua cenderung menambah semangat belajar dan antusias yang baik pada guru, ketiga diharapkan siswa dapat memiliki sikap ilmiah, yang keempat siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah baik pada proses belajar mengajar di kelas maupun menghadapi masalah nyata yang dialaminya. Kemudian konsep yang konsep dasar learning. Secara etimologi, istilah blend learning terdiri dari dua kata, yaitu blend dan learning. Kata blend berarti campuran, sedangkan learning merupakan makna dari belajar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional di mana antara pendidik dan peserta didik saling berinteraksi secara langsung. Masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pembelajaran, belajar mandiri, serta belajar mandiri secara online. Secara umum, isi model desain blended learning matematika ini meliputi 1. Capaian pembelajaran, 2. Peta organisasi materi, 3. Dasar referensi, 4. Materi atau bahan ajar, 5. Aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron, rancangan pembelajaran asinkron, 6. Rancangan pembelajaran sinkron, 7. Rancangan bangun pembelajaran sinkron, 8. Alur pembelajaran sinkron. Sekian presensi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.